Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Saya atas nama Bimo Brahmantio dan teman-teman saya atas nama bisa di-next. Share screen-nya tolong di-next di nama-nama kelompok. Oke, baik. Teman-teman saya atas nama Fatimah Zahra, Monica Caroline, Rezky Amalia, dan Muhammad Salman Al-Fikri, di situ aja. Baik, saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil proyek desain kami. Oke, mungkin langsung saja. Pada proyek desain P6 kali ini, permasalahan yang akan diangkat dalam proyek ini yaitu mengenai permasalahan tentang produk sereal yang praktis, nikmat, dan lezat. Oke, next. Nah, tujuan dari proyek desain ini. Tujuan proyek kali ini yaitu yang pertama, memahami kebutuhan bisnis dan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan masalahnya apa. Selanjutnya, inovasi dalam desain kemasan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan. Bisa next. Oke, baik. Selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap konsumen, dan untuk melakukan penelitian terhadap konsumen itu kami melakukan 2 metode, yaitu metode observasi dan metode survei. Nah, apa hasil dari observasi dan survei ini? Hasilnya itu kami mendapatkan 3 hal, yaitu yang pertama adalah tanggapan pengguna, baik itu kepuasan maupun keluhan. Yang kedua, perasaan pengguna, feel-nya. Yang ketiga yaitu kebutuhan pengguna. Untuk keluhan, hasil observasinya itu keluhan dari beberapa pengguna yang mengatakan prosedur serta kemasan sereal siap saji yang pada umumnya tidak cukup praktis, sebab mereka masih harus menyiapkan peralatan makan dan menyeduh susu terlebih dahulu. Beberapa preferensi rasa dari pengguna menyukai sereal yang tidak terlalu manis dan juga garing. Dan juga, selain itu banyak, pengguna ataupun konsumen sereal yang mengatakan bahwa mereka ingin memiliki atau menikmati sereal yang nikmat dan juga bergizi. Ya, tidak hanya nikmat tapi juga bergizi. Nah, selanjutnya itu setelah hasil observasi telah ada, selanjutnya adalah dampak. Dampaknya itu yang pertama, ada dampak positif maupun dampak negatif. Pengguna membutuhkan beberapa waktu hanya untuk menyiapkan sereal sehingga masih kurang praktis untuk disajikan saat terburu-buru. Sereal yang manis jika dicampurkan dengan susu akan membuat rasa sereal itu menjadi terlalu manis sehingga pengguna eee, mudah enek gitu. Oke, baik, next. Setelah itu, dilakukan identifikasi dan analisis masalah. Nah, analisis berdasarkan masalah utama yang diidentifikasi. Yang pertama, prosedur sarapan yang rumit, yaitu pengguna menghadapi proses yang rumit dalam persiapan sarapan dengan sereal. Langkah-langkah seperti menyiapkan mangkok, sendok, susu, dan membuka bungkus sereal menambahkan kompleksitas proses, terutama saat waktu yang terbatas seperti di pagi hari yang sibuk, sehingga hal ini eee, tidak praktis lah. Kesenjangan antara kebutuhan akan sarapan cepat dan praktis dengan prosedur yang rumit menjadi kendala utama dalam pengalaman pengguna. Yang kedua, yaitu preferensi rasa. Yang ketiga, memerlukan alat tambahan. Baik, sepertinya ada kesalahan teknis untuk di PPT-nya. Tunggu ya sebentar loh.
Baik, perbaikan untuk, analisis masalah itu yang pertama tadi prosedur sarapan yang rumit, yang kedua ketersediaan kemasan produk yang tidak praktis, yang ketiga ukuran sereal yang tidak optimal, yang keempat target pasar yang luas. Next. Identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis. Yang pertama yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya yang pertama memperluas pangsa pasar dan loyalitas penjualan, meningkatkan profit penjualan, meningkatkan laba. Kebijakan perusahaan tetap menjaga konsistensi style perusahaan, memberikan kualitas produk yang sebaik-baiknya, menjaga loyalitas konsumen. Yang keempat, melakukan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu teknologi. Next. Target pasar yaitu semua kalangan atau LH, namun dapat lebih dikhususkan untuk kalangan baik itu anak-anak, remaja, sampai ke dewasa. Selanjutnya, faktor ekonomi yang relevan, melihat wilayah penjualan berada di kota besar dengan gaya hidup yang cukup tinggi di mana masyarakat pada umumnya memprioritaskan kualitas terlebih dahulu, maka tarif harga yang digunakan mid hingga high range. Next. Nah, konsep yang desain yang diterapkan dapat dilihat seperti di gambar, yaitu yang pertama adalah konsep. Yang pertama ada cup untuk ininya serealnya sebelah kiri, yang di tengah itu sendoknya, yang sebelah kanan itu adalah botol susunya. Yang pertama, Chocobells Chocobells mini dengan kadar manis yang rendah. Chocobells akan dirancang dalam versi mini dengan kadar gula yang lebih rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih seimbang dan menyenangkan bagi konsumen, terutama saat dicampur dengan susu. Kemasan cup yang dapat digunakan ulang. Desain kemasan Chocobells akan menggunakan cup kemasan yang dapat digunakan kembali. Penggunaan cup ini memberikan kemudahan dalam menyimpan dan penggunaan produk. Kemasan dapat dilihat pada gambar sebelah kiri untuk ininya serealnya. Untuk yang ketiga yaitu sendok kayu. Setiap kemasan Chocobells akan dilengkapi dengan sendok kayu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepraktisan konsumen saat mengonsumsi sereal ini di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya itu susu botol yang siap jadi. Pada cup kemasan sudah tersedia susu yang disajikan. Ini memudahkan konsumen dalam menikmati sarapan sereal tanpa perlu repot mencari susu terpisah. Nah, kelebihan dari susu botol yang siap jadi hanya tinggal tuang ke dalam kemasan Chocobells yang telah disediakan dan dapat diatur seberapa banyak susu yang akan digunakan atau dikonsumsi. Baik, next. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan atau kelebihan dari produk ini yang pertama itu praktis, fleksibel, dapat didaur ulang, kuat dan tahan lama, tampilan yang menarik, tersedia dalam bentuk paket maupun terpisah, jadi dapat dibeli dalam satu paket ini mana langsung dapat Chocobells-nya, susu dan sendok dalam satu paket maupun dalam bentuk terpisah, di mana jika hanya ingin serealnya aja bisa, hanya ingin susunya aja bisa. Yang kedua yaitu kelemahan, harga untuk mid sampai high range, kurangnya variasi produk. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluangnya, meningkatnya konsumtivisme dan perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu ancaman atau threat, naiknya harga bahan baku, persaingan yang ketat, kebutuhan pengguna yang sering berubah. Oke, next. Nah, seperti ini untuk final desain akhirnya. Nanti ini akan di-wrap dalam satu plastik dan divakum gitu untuk satu sistem paketnya. Oke, next. Ya, demikian proyek desain produk P6 dari kelompok 8. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik,
Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Guys, mungkin ada yang ingin bertanya, at least setidaknya 1 orang gitu? Saya yang bertanya. Oke, silakan saudara Fuad. Oke, tunggu deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fabiakta dari kelompok 5 ingin bertanya. Apakah serial ini apa aman untuk dikonsumsi bagi anak di bawah 5 tahun? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Fuad. Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan di PPT bahwa serial ini dibuat khusus untuk all age. Jadi dapat dikonsumsi oleh setidaknya, semua umur, tapi tidak semua juga. Artinya dalam jangka yang lebih khususkan anak-anak tidak lebih kecil atau tidak lebih di bawah dari 3 tahun. Kalau masih 3 tahun ke atas atau 5 tahun masih boleh lah untuk ini. Tapi setidaknya 5 tahun lah, 5 tahun 5 tahun 5 tahun ke atas. Kalau 5 tahun ke bawah mungkin masih sudah istilahnya sudah tidak dikonsumsi untuk anak sekecil itu. Oke, baik, saya kembalikan kepada saudara Fuad, bagaimana? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik, untuk saudari Aliana, silakan. Baiklah, terima kasih atas, kesempatannya. Jadi karena pertanyaan Fuad tadi saya sempat kepikiran. Jadi bagaimana untuk mereka yang lactose intolerant? Kan sereal tuh pasti ada susu kan. Nah itu kalau
orangnya laktos intoleran gimana intoleran gimana tuh? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Hmm. Oke, jelas sekali. Baik, untuk laktos intoleran. Untuk produk kami ini berdasarkan hasil observasi dan survei, dan semua itu mereka toleransi aja dengan laktos. Jadi kita membuat sebuah produk yang memang masih toleransi dengan laktos. Tapi dari pertanyaan tadi juga membuat ide baru dari kami, bagaimana kita membuat sereal juga untuk yang selanjutnya atau yang kedepannya untuk bagi mereka yang laktos intoleran. Bagaimana untuk Eliana? Terima kasih, sudah sangat bagus. Berarti akan ditambahkan gitu ya variannya buat laktos intoleran gitu. Iya, baik. Karena salah satu tadi yang telah disampaikan juga untuk kekurangan ini adalah kurangnya variasi. Itu menjadi kelemahan dari produk ini. Maka dari itu belum tersedianya untuk kasus tersebut. Makanya tadi dimasukkan di kurangnya variasi. Baik, terima kasih. Oke, saya kira demikian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.